Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada, apapun situasi kondisi yang sedang kau alami hari-hari ini, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Yang percaya katakan, amin. Baik, di masa akhir pelayanan Rasul Paulus banyak sekali memberikan nasihat-nasihat. Satu nasihat Rasul Paulus itu terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang juga merupakan nasihat bagi kita yang hidup saat ini. Apa itu nasihat Rasul Paulus bagi kita hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buka Alkitabmu, kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat keempat, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dua kali Rasul Paulus menekankan kepada kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, apapun situasi dan kondisinya yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin ada di antaramu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang mendengar renungan ini, menatap saya dan berkata di dalam hatimu, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita? Sedangkan hari-hari ini kebutuhan saya begitu banyak dan besar, sedangkan keuangan saya sedang menipis. Mungkin sedang hari-hari ini kau mengalami bisnis yang sedang sepi, omset yang menurun. Mungkin kita berkata COVID-19 mengincar di mana-mana. Vonis dokter berkata saya harus masuk meja operasi. Mungkin kau sedang berkata penyakit yang saya derita belum sembuh. Mungkin kau sedang berkata hari-hari ini banyak sekali kejahatan yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin saya bersukacita di masa yang sukar ini? Hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan mengapa kita harus bersukacita di masa yang sukar ini. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-3a, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini janji dan firman Tuhan bagi kita. Jadi ketika engkau mengalami masa yang sukar, sedang mengalami masa yang sulit, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan takut, jangan khawatir, tetapi berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Ini alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi beban hidupmu, berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Dia yang akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Alasan yang kedua mengapa kita harus tetap bersukacita di tengah-tengah masa yang sukar, di dalam masa yang sulit adalah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5b, demikian firman Tuhan kepada kita sekalian. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Yang menjadi alasan kenapa kita tetap harus bersukacita melewati masa yang sukar ini. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Immanuel, Tuhan Yesus bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Melewati lembah bayang-bayang kekelaman sekalipun, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus sepenanggungan dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita tetap harus bersukacita di masa yang sulit, di masa yang sukar, di masa kritis ini adalah karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau janda di Sarfat di dalam perjanjian lama bersama anaknya, Tuhan pelihara 3,5 tahun masa kelaparan, masa kekeringan, hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak. Hari ini mukjizat yang sama pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan, pelipat gandaan berkat pasti terjadi atas kehidupan kita. Apa yang kita miliki yang sedikit akan Tuhan lipat gandakan menjadi banyak dan besar, untuk mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kita, bahkan berkelimpahan. Seperti yang terjadi di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang makan, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Mukjizat yang sama masih terjadi saat ini bagi kita orang yang percaya. Jadi apapun situasinya, apapun kondisi yang kau alami, nasihat Rasul Paulus,
Dan pesan saya kepada kita Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan pada hari ini, tetaplah bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.